Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Allahumma amin. Para pemirsa channel YouTube YBI Academy, khususnya para mahasantri putra dan putri Mahat Al-Ilmu di Yogyakarta, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya sehingga bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita masih bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalam kitab ini kita akan mempelajari insyaallah taala sampai pada materi tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Yaitu tepatnya 2 ayat terakhir, yaitu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Para pemirsa dan para mahasantri Mahat Al-Ilm rahimani wa rahimakumullah, kita baca terlebih dahulu penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula dilahirkan. Ai laisa lahu waladun wala walid. Allah tidak memiliki anak dan Allah juga tidak memiliki bapak. Wa fihi rad 'ala an-nasara. Dan pada petikan dalil ini terdapat bantahan kepada Nasara. Wa musyrikil Arab, dan kaum musyrikin bangsa Arab, alladzina nasabu lillahi walad, yang menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Oleh karena itulah didahulukan peniadaan memiliki anak dari diri Allah Ta'ala. Lam yalid terlebih dahulu.
Artinya ditiadakan status bahwa Allah memiliki anak. Lebih dahulu ditiadakan daripada peniadaan Allah memiliki bapak. Lam yalid disebutkan terlebih dahulu sebelum lam yulad. Mengapa? Karena peniadaan memiliki anak dari Allah Subhanahu wa taala lebih penting untuk disebutkan di awal daripada peniadaan bahwa Allah memiliki bapak atau orang tua. Mengapa lebih penting? Karena adanya orang-orang yang mengklaim bahwa Allah memiliki anak seperti kaum Nasara dan musyrikin bangsa Arab. Meskipun dua-duanya adalah perkara kesyirikan. Baik keyakinan yang menyatakan bahwa Allah memiliki anak maupun keyakinan yang menyatakan bahwa Allah memiliki bapak. Kedua-duanya adalah keyakinan syirik. Tetapi peniadaan Allah memiliki anak itu lebih penting untuk disebutkan daripada peniadaan Allah memiliki bapak, sehingga didahulukan penyebutannya. Mengapa? Karena adanya orang-orang yang mengingkari. Saya ulangi, adanya orang-orang yang menyatakan bahwa Allah memiliki anak, seperti kaum Nasara dan musyrikin Arab. Dari sini kita ambil sebuah faedah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sebuah faedah besar yaitu faedah dari ayat yang pertama. Ayat yang ketiga maksudnya, dari surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah meniadakan status Allah memiliki anak lebih penting sehingga didahulukan penyebutannya. Yang kedua,
Alasan lebih penting karena ada kasus orang yang meyakini Allah memiliki anak. Kalau dikatakan lebih penting, berarti yang satunya juga penting. Bahwa mengingkari dan membantah keyakinan Allah memiliki anak dan memiliki bapak itu sama pentingnya. Dan kedua keyakinan tersebut sama syiriknya. Nomor 2 bisa ditambahkan menjadi ini nomor 4. Ini nomor 3. Bahwa berdakwah itu melihat apa? Melihat penyimpangan masyarakat, sehingga tepat dalam mendahulukan sesuatu yang lebih penting daripada sebagian yang lain yang tingkat kepentingannya setelah itu. Kemudian yang kelima, keyakinan Allah memiliki bapak, atau dengan kata lain apa? Allah adalah anak. Itu lebih parah ya, lebih parah
Daripada apa? Daripada keyakinan bahwa Allah memiliki anak. Bahkan selain lebih parah juga lebih tidak masuk akal. Dibandingkan keyakinan bahwa Allah memiliki anak. Meski sama-sama syiriknya. Jadi ini syirik akbar. Ini juga syirik akbar. Ini kan kata lainnya adalah Allah adalah Bapa. Atau orang tua. Ini syirik akbar. Juga. Tapi ini lebih parah. Dan lebih tidak masuk akal. Dibandingkan ini. Mengapa demikian? Kalau Allah dikatakan memiliki Bapa. Berarti lebih dahulu bapaknya daripada Allah. Keberadaannya lebih dulu bapaknya daripada Allah. Dan ini sangat-sangat tidak masuk akal. Dan kesyirikan yang jauh lebih parah. Oleh karena itu, karena lebih parah, lebih tidak masuk akal, maka perhatikan. Ya, perhatikan. Karena lebih parah dan lebih tidak masuk akal keyakinan ini. Perhatikan keyakinan ini. Ya. Keyakinan ini perhatikan. Tidak ada satupun yang memiliki yang berkeyakinan ini. Bahwa Allah memiliki Bapa, bahwa Allah adalah anak.
Tapi kalau Allah memiliki anak, ada yang memiliki keyakinan ini. Tapi meski demikian, perhatikanlah di sini. Ya. Perhatikanlah di sini. Meniadakan status Allah memiliki anak itu lebih penting sehingga didahulukan penyebutannya. Lam yalid dulu waru walam yulad. Lam yalid dulu baru walam yulad. Lebih penting ditinjau dari sisi apa? Ditinjau dari sisi adanya kasus orang-orang yang meyakini Allah memiliki anak, sehingga perlu pelurusan akidah manusia, sehingga didahulukan penyebutan ini terlebih dahulu, baru ini. Ini lebih penting. Apanya yang lebih penting? Peniadaannya. Apanya yang lebih penting? Peniadaan. Ini yang lebih penting. Sementara apanya yang lebih parah? Yang lebih parah adalah keyakinannya. Mengapa meniadakan status Allah memiliki anak itu lebih penting? Karena ada kasus. Oleh karena itu berdakwah hendaklah melihat penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Kemudian faedah berikutnya. Faedah yang keenam. Faedah yang keenam. Ayat ini merupakan penegasan takkid, penegasan terhadap apa? Wahdaniyah atau ahadiyah, dan as-somadiyah. Ahadiyah Allah dan somadiyah Allah pada
ayat pertama dan kedua, qul huwallahu ahad dan qul huwallahu samad. Mengapa dikatakan penegasan? Karena dengan meniadakan status bahwa Allah memiliki anak dan status bahwa Allah memiliki bapak, maka berarti menegaskan Allah itu tidak ada satupun yang menyamainya. Maha Esa, Al-Ahadiyah, dan As-Samadiyah, bahwa Allah sempurna seluruh sifat-sifatnya sehingga tidak ada yang sama dengannya. Mengapa demikian? Karena kalau dikatakan Allah memiliki anak, maka berarti seorang bapak butuh kepada anaknya, butuh pelayanan, butuh nafkah, butuh. Ini aib bagi Allah Ta'ala. Dan juga demikian, anak itu semisal dalam bentuk dengan bapaknya. Maka ini aib bagi Allah. Karena Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha sempurna. Seluruh sifat-sifat. Adapun makhluk tidak sempurna. Tidak Maha sempurna. Dan juga tidak Esa. Yalid sama yulad itu ciri khas makhluk. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan sebuah kaidah bahwa nafi itu hakikatnya lil isbat. Nafi itu hakikatnya tujuannya adalah lil isbat. Nafi huwa lil isbat. Nafi itu untuk menetapkan, meniadakan sifat aib dari Allah. Hakikatnya adalah untuk menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Sehingga tidak menyelisih kaidah bahwa nafi Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh pada kaidah nafi itu mujmal, isbat itu mufassal. Lah ini lam yalid wa lam yulad, nafi kan mufassal, terperinci. Padahal kaidahnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah lebih menekankan nafi itu mujmal, global, dan isbat yang mufassal, yang terperinci. Nah ini kok ada nafi yang terperinci. Ingat tujuan ini. Bahwa nafi itu tujuannya adalah untuk penetapan. Sehingga ketika ada nafi terperinci, hakikatnya tujuannya adalah untuk menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini sifat ahadiyah, al-ahadiyah, dan as-samadiyah. Akhirnya kesimpulannya adalah itsbat yang mufassal, terperinci. Karena tujuan penafian terperinci ini adalah untuk penetapan al-ahadiyah dan as-samadiyah. Berarti ini kan perincian. Berarti itsbat yang mufassal.
Iya, itu untuk ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Kita beralih kepada ayat yang ke berapa? Yaitu keempat. Ayat yang keempat. Kita beralih pada ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita lihat faedah ayat yang keempat. Faedah pertama. Kita tulis ayatnya dulu ya. Allah Ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Faedah pertama, dari kata ahad di sini. Nakiroh dalam konteks kalimat nafi. Maka ini menunjukkan umum. Tidak ada satupun atau siapapun atau sesuatu apapun yang setara dengan Allah. Yang setara dengan Allah. Faedah kedua,
didahulukannya khobar yakun dan diakhirkannya isim yakun, ahad isim yakun, ini isim, ini khobar. Didahulukannya isim, didahulukannya khobar yakun dan diakhirkan isim yakun, itu berarti mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan dan mengakhirkan sesuatu yang haknya didahulukan. Taqdimu ma haqquhu ta'khiru wa ta'khiru ma haqquhu wa ta'khiru ma haqquhu at-taqdimu yufidul hasr. Taqdim ma haqquhu at-ta'khir atau sebaliknya. Itu menunjukkan pembatasan hasr, menunjukkan faidah hasr, pembatasan. Dan pendahuluan lahu mendahului kufuwa karena pada asalnya adalah walam yakun ahadun kufuwan lahu. Ini diakhirkan dan ini pun juga diakhirkan. Ini didahulukan. Ini pun semestinya di akhir didahulukan menempati kedudukan ahad. Ini mengandung unsur dua ini jika digabungkan mengandung unsur takkid, penegasan. Bahwa benar-benar Allah tidak memiliki sekutu
sesuatu yang setara dengannya, dan tandingan. Sehingga pantas jika kita lihat di dalam kitab ini, Syekh menafsirkan walam yakul lahu kufuwan ahad, ay laisa lahu mukafi wala mumathil wala nadhir. Kufuwan itu mukafi, semakna dengan mumathil, semakna dengan nadhir, atau setidaknya mutaqarib, saling berdekatan maknanya. Digandingkan dengan wawu ataf, selain untuk menunjukkan mutlaqul jam, yaitu penggabungan, juga menunjukkan fungsi wawu ataf di sini karena ini semisal maknanya atau setidaknya berdekatan, menunjukkan adalah penegasan demi penegasan. Allah tidak memiliki mukafik, sesuatu yang setara dengannya, dan tidak memiliki mumathil, sesuatu yang sama dengannya, dan tidak memiliki sesuatu yang menjadi tandingannya. Nadhir wala nadhir. Mengapa Syekh menegaskan penegasan demi penegasan seperti ini? Karena memang gaya bahasa dalam walam yakul lahu kufuwan ahad ada taqdim wa ta'khir, sehingga ada unsur takkid, penegasan. Di samping dalam ayat ini, dalam walam yakul lahu kufuwan ahad, terdapat penegasan, juga terdapat menutup celah seluruh kesyirikan. Mengapa? Karena dua alasan. Alasan yang pertama, jenis nafinya di sini mujmal, global. Nafi pada ayat ini global. Nafi pada ayat ini global. Bukan meniadakan spesifik sifat aib tertentu dari Allah. Allah tidak zalim misalnya. Atau Allah tidak jahil misalnya. Tetapi ini peniadaan global. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Global itu. Menutup celah seluruh kesyirikan. Karena berarti menetapkan kekhususan ketuhanan bagi Allah semata. Selainnya itu makhluk. Tidak memiliki kekhususan ketuhanan. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Alasan yang kedua, disebutkannya ayat ini walam yakul lahu kufuwan ahad setelah
lam yalid wa lam yulad. Ini untuk menutup celah seluruh kesyirikan. Karena kalau seorang hanya membaca lam yalid, mungkin masih punya pikiran, ya Allah tidak memiliki anak. Tetapi secara kemungkinan, saya ulangi, secara pikiran syubhat orang bisa jadi termasuk syubhat, muncul pertanyaan, oh barangkali memiliki bapak. Kemudian ditiadakan, walam yulad. Oh berarti tidak memiliki anak, tidak memiliki bapak. Masih muncul syubhat baru. Kalau nggak segera ditutup dengan penutupan yang global, penafian yang global, nafi yang mujmal. Tidak memiliki anak, tidak memiliki bapak. Tapi apakah tidak mengambil anak? Angkat. Langsung ditutup oleh Allah dengan nafi yang mujmal agar tidak ada tasalsul, tidak ada rangkaian pertanyaan yang terus menerus. Tidak begini tapi begini tidak, tidak begini tapi begini tidak, begini tidak, seperti itu. Disebutkannya ayat ini setelah disebutkannya ayat ini setelah ayat tentang penafian memiliki anak sama bapak. Jadi ini ayat yang Masya Allah, surat yang Masya Allah, hampir setiap kaum muslimin atau rata-rata kaum muslimin hafal dan membacanya berulang-ulang saat sholatnya. Maka sekali saja kita mempelajari secara detail tentang tafsir Al-Ikhlas agar bermanfaat dalam sholat-sholat kita, insya Allah ta'ala. Allahumma amin. Dan hakikatnya sebagaimana ayat yang pertama. Ayat yang pertama dari surat Al-Ikhlas dan terakhir dari surat Al-Ikhlas itu menunjukkan satu hal yang sama, yaitu menunjukkan 3 macam tauhid sekaligus. Penetapan 3 macam tauhid sekaligus. Karena ditiadakan kesamaan Allah dengan selainnya. Tidak ada yang sama, satupun, siapapun, apapun dengan Allah Ta'ala. Tidak ada yang sama. Berarti terkandung penetapan seluruh kekhususan-kekhususan Allah, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun nama dan sifatnya. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Dalam zatnya juga tidak ada satupun yang setara dengannya. Sebagaimana ini pun ditunjukkan dalam ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Esa dalam apa? Dalam perkara-perkara yang menjadi khususnya. Ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Serta juga zatnya tentunya.
Maka ayat yang pertama dan ayat yang terakhir sama-sama menunjukkan 3 macam tauhid sekaligus. Maka walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya dalam masalah apa? Dalam fi dzatihi wa fi sifatihi wa fi asma'ihi wa fi rububiyatihi wa fi uluhiyatihi. Seperti itu. Dalam segala hal yang menjadi khususan Allah. Dengan demikian, ayat yang pertama ini isbat yang mufassal. Jadi ayat yang pertama ini isbat mufassal. Ya, ayat yang pertama ini. Ini isbat mufassal. Ayat kedua juga isbat mufassal. Mufassal. Ayat yang ketiga adalah nafi yang mufassal, tetapi hakikatnya adalah isbat mufassal. Karena nafi tujuannya untuk isbat. Dan isbat di sini isbat somadi, as-somadiyah dan ahadiyah. Kemudian yang ketiga nafi mujmal. Dengan demikian terbukti bahwa surat Al-Ikhlas adalah dalil bagi al-jam'u bainan nafi wal isbat. Dalil bagi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah menekankan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip Al-Qur'an, yaitu menggabungkan antara nafi dan isbat dalam mensifati Allah. Nafi maksudnya meniadakan seluruh sifat aib dan kurang sempurna dari Allah, dan isbat maksudnya adalah menetapkan sifat sempurna bagi Allah Ta'ala sesuai dengan keagungannya. Dan juga hakikatnya terdapat dalil bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menekankan bahwa kalau nafi itu mujmal, kalau isbat itu mufassal. Tetapi di sini ada nafi yang mufassal, tujuannya adalah untuk isbat yang mufassal. Adapun penetapan nama dan sifat Allah dalam surat Al-Ikhlas ini adalah nama Allah adalah satu ini, dua ini Al-Ahad pakai alif lam, tiga ini As-Samad,
dan 4 ini. 3 as-samad, Allah, al-ahad, as-samad, ya 3 ya. 3. Adapun sifatnya adalah dalam setiap nama pasti ada sifat. Berarti 1 al-uluhiyah, 2 al-ahadiyah, 3 as-samadiyah, kemudian 4 sifat al-kalam, ada yang disyaratkan pada kul. 4 sifat al-kalam. Iya. Oleh karena itu cocok judulnya sini al-jam'u bainan nafi wal itsbat fi wasfihi ta'ala. Menggabungkan antara nafi dan itsbat di dalam mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa dan para mas santri putra dan putri Ma'had Al-Ilm. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat besar bagi keimanan kita. Semoga menjadi bekal bagi kita untuk bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah kenikmatan yang terbesar di surga, sebagai buah dari keimanan kita terhadap sifat al-wajah, yaitu sifat wajah, penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.